Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa sayyidil hudati wal muslihin. Bayyana lil ummati at-tariqal qawim wa sabilal mu'minin. Da'an nas ila tauhid Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kalau Allah sidang Jumat rahimakumullah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menganugerahkan banyak nikmatnya kepada kita. Marilah kita daya gunakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk sebesar-besar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita cintai sesudah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah bukti kita mengikuti beliau, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat, mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang Allah larangkan. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, pada keluarga kita, kepada masyarakat dan bangsa kita. Sidang Jumat rahimakumullah, salah satu prinsip yang digariskan oleh Islam dalam kehidupan kita adalah kepatuhan kepada pemimpin. Bahkan prinsip kepatuhan ini ada satu tingkat di bawah kepatuhan, perintah kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul-Nya dan patuhilah pemimpin di antara kamu. Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abdullah bin Huzaifah bin Qis sebagai pemimpin atau komandan perang dalam suatu ekspedisi militer kecil yang disebut dalam literatur Arab sebagai sariyah. Kalau ghazwah adalah perang besar seperti Uhud, Badar dan seterusnya. Dari asbabun nuzul ayat ini jelas bahwasanya konteks surat An-Nisa ayat 59 tadi adalah tentang kekuasaan, tentang pemerintahan, tentang politik. Pertanyaannya adalah bagaimana sosok pemimpin yang kita harus patuhi itu? Karena awalnya kita dihantar oleh surat An-Nisa ayat 59, tentu jawaban juga harus dikembalikan kepada Al-Quran, juga As-Sunnah. Yang demikian itu supaya kita tidak silang sengketa, beda pendapat, cekcok dan seterusnya. Ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 59 tadi, lanjutannya adalah a'udzubillah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian bersilang sengketa tentang satu urusan, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Rasulullah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu adalah kembali yang paling baik. Sidang Jumat rahimakumullah, penelusuran terhadap Al-Quran dan Al-Hadis memperkenalkan sekurang-kurangnya ada dua macam pemimpin. Nomenklaturnya dari Al-Quran dan Al-Hadis ada dua macam pemimpin. Yang pertama pemimpin yang disebut dengan pemimpin Ruwaibidah. Dan pemimpin yang kedua kita disebut sebagai pemimpin Ibadur Rahman. Pemimpin yang pertama disebut dengan Ruwaibidah
adalah mengacu kepada jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, "Apa ya Rasulullah yang kau sebut sebagai kelompok Ruwaibidah itu?" Meskipun hadis tidak dinyatakan dalam konteks politik, pemerintahan dan kekuasaan, tapi hadis adalah panduan kehidupan. Dapat kita pakaikan untuk menjelaskan konteks politik, pemerintahan, kekuasaan dan lain-lain. Dan ini bisa kita pinjamkan. Nomenklatur yang kedua dari jenis pemimpin adalah pemimpin Ruwaibidah. Rasulullah bersabda, "Rajulun tafihun yatakallamu fihi amral ummah." Rasulullah bersabda, yang disebut dengan kelompok Ruwaibidah adalah orang yang tidak ada apa-apanya, kosong, yang banyak berbicara mengenai urusan masyarakat yang luas. Rajulun tafihun yatakallamu fi amril ammah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada kita memilih secara sengaja atau kita dipilihkan, diarahkan untuk secara sengaja memimpin jenis pemimpin yang kedua ini, dapat dijelaskan bahwa ada orang yang suka berbicara tentang urusan menyangkut kehidupan orang banyak, tetapi dia tidak punya pengetahuan sama sekali tentang yang dibicarakannya itu. Dia tidak punya syarat utama sebagai pemimpin. Yang dalam Al-Quran dan surat Al-Baqarah, dia adalah seorang yang sangat berpengetahuan, penuh informasi, punya data, kaya informasi, tidak mudah dimanipulasi. Pemimpin yang berilmu, surat Al-Baqarah. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, surat Sa'ad. Dalam konteks Nabi Allah Daud alaihissalam, Al-Quran menggariskan pemimpin itu syaratnya dua, berilmu dan berkeadilan. Pemimpin Ruwaibidah ini jelas tidak berilmu. Pemimpin Ruwaibidah ini jelas tidak berkeadilan. Na'udzubillahi min dzalik. Pemimpin yang kedua adalah pemimpin yang kita sebut sebagai pemimpin ibadur rahman. Ibad berarti hamba-hamba. Ar-Rahman berarti Ar-Rahman. Allah maksudnya. Pemimpin yang dia terkategori sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini mengacu kepada surat Al-Furqan ayat 63 sampai 75 yang dijelaskan secara rinci sebagai 10 ciri. Kita jelaskan di sini secara singkat saja, nanti akan kelanjutannya kita bisa pelajari masing-masing di rumah, di tempat tinggal kita. Yang apa ciri pemimpin ibadur rahman itu? Yang pertama, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang cara hidupnya sederhana. Dia sadar bahwa keibaannya terletak pada bukan cara hidup berglamor harta, mewah, hidupnya banyak hartanya, banyak rekeningnya, bukan, tetapi bersahaja dan berkesederhanaan, seperti persis Rasulullah SAW. Baca riwayat Umar yang sampai menitikan air mata, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau barat dan timur itu menjadi milikmu, kenapa engkau berkehidupan sederhana begini?" Menitikan air mata. Umar bin Khattab melihat cara hidup Rasulullah yang sangat sederhana itu. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang bila berhadapan dengan rakyat yang menghujatnya, ia menjawabnya dengan bijaksana, tidak menggunakan kekuatan senjata. Yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang gemar bangun malam untuk salat tahajud. Siapa dia itu? Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang di waktu rakaat rakyatnya sedang lelap tertidur lengket di atas kasur, ia diam-diam bangun melaporkan kepada Allah perjalanan kepemimpinannya. Malam-malam dia berdoa untuk keselamatan kesejahteraan masyarakat dan rakyatnya. Siapa mereka itu? Wallahu a'lam. Ketiga, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang program pemerintahannya bertujuan agar rakyatnya terhindar dari siksa api neraka. Sebuah program yang demikian luhur, yang tidak mungkin tercapai kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya ia tidak bosan berdoa kepada Allah agar rakyatnya dihindarkan dari krisis dan bencana. Selalu ingat rakyatnya di dalam doa-doanya. Siapa pemimpin macam begitu? Mari kita cari. Keempat, walladzina
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang mempergunakan uang rakyat untuk keperluan-keperluan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Ia tidak mengumbar-umbar uang rakyat untuk kebutuhan yang tidak ada gunanya, hanya menjadi hamparan sia-sia saja uang rakyat itu. Tetapi pemimpin ibadur rahman juga tidak pelit kepada rakyat. Ia tidak menahan-nahan uang rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Kelima, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Penjelasannya adalah pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang selalu menjadikan Allah sebagai motivasi, dasar, dan falsafah kepemimpinannya. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang menyadari bahwa kepemimpinannya hanyalah atas izin Allah. Kapan-kapan akan diambil oleh Allah, mumpung diberikan kesempatan oleh Allah, dia jadikan untuk memimpin rakyatnya sebaik-baiknya. Semuanya senantiasa mempertimbangkan Allah sebagai dasar motivasi kepemimpinannya. Dalam konteks negara mungkin presiden, dalam konteks kita adalah kita pemimpin diri kita sendiri. Yang keenam, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang tidak menggunakan kekuasaannya secara semena-mena untuk membunuh orang lain. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang sangat menghormati hak hidup rakyatnya, sehingga ia selalu berusaha untuk melindungi dan mengamankan mereka dari orang-orang yang membuat keresahan dan teror. Selalu aman masyarakatnya, selalu merasa aman. Yang ketujuh, wala yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Penjelasannya, pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang tidak berzina, tidak membuat keadaan semakin subur oleh praktek perzinahan, prostitusi, dan kumpul kebo. Tidak membiarkan adanya praktek-praktek yang membuat rakyatnya matanya melihat perzinahan. Entah mungkin juga bahkan di media sosial. Tidak. Pemimpin ibadur rahman menjaga rakyatnya dari perbuatan, mengarah rakyatnya kepada perbuatan perzinahan. Kedelapan, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang tidak pernah berkata dusta. Jujur dia pemimpin ibadur rahman, sama antara omongan dan perkataan. Sama antara tahun kemarin dia berkata dengan sekarang tahun kejadian. Lebih-lebih menyangkut kesaksiannya terhadap kemaksiatan. Ia dengan tegas mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dia tidak membenarkan yang salah dan tidak menyulap yang salah jadi benar. Luar biasa konsep Al-Quran kalau kita pakaikan. Kesembilan, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaihim summa wa umyana. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang suka membaca Al-Quran, hobi mempelajari isi Al-Quran, mau merenungi Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan konsep-konsep pemerintahannya. Siapa dia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memilih pemimpin ibadur rahman. Terakhir, ke-10, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang tidak lantas melupakan keluarganya hanya karena ia sudah menjadi milik orang banyak. Dia bimbing keluarga dan keturunannya agar menjadi teladan juga untuk masyarakatnya. Pemimpin ibadur rahman adalah pemimpin yang dapat menjaga secara harmonis antara kepentingan rakyatnya dan kepentingan keluarganya. Politik interest tidak ada di dalam pemimpin ibadur rahman itu. Demikianlah pemimpin ibadur rahman. Inilah pemimpin yang wajib dipatuhi seperti diperintahkan surat An-Nisa di atas. Pemimpin ini sungguh menjadi sangat berbeda dengan pemimpin Ruwaibidah yang dia hanya berkata tidak ada apa-apanya, na'udzubillahi min dzalik, dan haram kita untuk kita taati. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah para pemimpin yang memimpin kita, anak dan keturunan kita dengan pemimpin ibadur rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa na'udzu bika min syarrin ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.